Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Hanya kepadamu-lah kami bersyukur dan hanya kepadamu-lah kami bermunajat. Maka jangan sampai kami menjadi hamba-hambamu yang sombong dan lemah ya Allah karena jauh daripadamu. Tidak ada yang kami harapkan di dalam hidup ini kecuali ridho dan cinta yang Kau berikan kepada hamba-hamba yang Kau pilih ya Allah. Maka pilihlah kami menjadi di antara hamba-hambamu yang Kau tatap dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Rabb. Ya Rabbi, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang Kau palingkan wajahmu dari kami. Yang Kau biarkan kami terus berada di dalam maksiat, berada di dalam hal-hal yang jauh daripada ridho-Mu. Tapi justru semakin mendekatkan kepadamu, kamu jangan ya Allah, jangan. Maka terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami di 10 hari Ramadan ini, Engkau telah izinkan kami untuk menapakinya dengan segala kebaikan-kebaikan, dengan segala kemudahan-kemudahan, dengan segala keberkahan-keberkahan yang Engkau hadirkan di dalam hidup kami ya Allah. Maka mampukan kami untuk dapat terus meniti Ramadan ini hingga akhirnya dan membawa apa yang kami dapatkan di Ramadan untuk bisa kami praktekkan, kami laksanakan, kami pantulkan di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, hujamkan pemahaman di dalam materi kami hari ini sehingga dengan yang Kau semakin sayang, semakin cinta kepada kami. Berikan pula kepada kami kepantasan untuk dapat dekat dengan Rasul-Mu yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak Aisyah, Karisma, serta kakak-kakak, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat dari Ruang Baik yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Sebelumnya izin Al-Fakir tanyakan bagaimanakah kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini ada suara tapi tidak terlihat wajah ini. Kelihatannya kalau jam segini ini kemungkinan banyak yang sedang ditarik sama gaya gravitasi ya. Ya, kecuali Bang Hendra nih. Bang Hendra kelihatan anteng banget ya kalau kata orang Betawi mah. Ya, kelihatannya tetap cerah ceria. Karena jangan sampai kita mentang-mentang puasa kelihatan lemes padahal habis makan nasi box 2 box kan gitu ya. Nah, mendingan kita kelihatan segar dan insya Allah kita puasa gitu. Dan semoga ayah bunda yang hari ini juga hadir sudah ada sekitaran 30-an 7 ya partisipan yang sudah hadir dan mudah-mudahan insya Allah di dalam waktu-waktu ke depan akan bergabung juga karena kalau kabar dari Bang Hendra tuh ada ya ratusan sahabat-sahabat Ruang Baik yang insya Allah mudah-mudahan bisa join di kesempatan kajian kita di siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tema yang diberikan kepada Al-Fakir pada kesempatan ini semoga Allah mudahkan. Jadikan kali ini Ramadan terbaik. Jadi semoga Allah mudahkannya itu sengaja tidak dimunculkan
Karena memang apapun yang terjadi, tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, nggak ada yang kebetulan di dalam hidup ini, kecuali semuanya terjadi atas izin Allah. Maka termasuk kalau kita hari ini berharap bahwa Ramadan yang Allah hadirkan, itu menjadi Ramadan terbaik, maka itu pun tidak lepas daripada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ayah bunda yang disayang Allah, jadi kalau kita ingin mengawali perjalanan kita di siang hari ini, kenapa sih kalau kita ketemu tuh pasti suka nanyain gimana kabarnya gitu ya. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah refleksi kesyukuran, adalah pantulan keberterima kasihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam definisi yang lebih detail, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan daripada kesyukuran yakunu bil qalb khudu'an wastikana. Jadi yang disebut dengan kesyukuran itu dengan hati adalah merasa tunduk dan tenang. Tunduk bahwa tidak ada sekecil apapun nikmat yang hari ini kita miliki kecuali itu punya Allah. Nggak ada di antara kita itu yang punya kecuali hanya dititipkan hak guna pakai. Jadi kita nggak punya hak milik ya. Ya, kecuali apa? Hak guna pakai. Dan orang kalau sudah paham bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah merupakan hak guna pakai, maka sesungguhnya dia nggak akan mudah untuk istilahnya jadi orang-orang yang lupa diri, bahkan menjadi orang-orang yang sombong. Karena dia sadar dia nggak punya apa-apa kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Khudu'an wastikanah, dan akhirnya hidupnya tenang. Hidupnya tenang karena dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya itu membuatnya merasa cukup. Karena hari ini yang dinamakan rezeki itu bukan tentang sekedar berapa banyak yang kita punya, tapi adalah tentang seberapa nikmat rasa yang kita miliki. Gitu. Hari ini ada orang dikasih punya banyak mobil, apakah kemudian semua mobil itu bisa dipakai? Ketimbang yang satu orang, yang mungkin dia punya mobil, mobilnya butut gitu ya. Tapi dia syukur terus sama Allah, alhamdulillah saya masih bisa pakai kok walaupun dalam keadaan yang kayak begini. Itu jauh lebih menenteramkan daripada orang yang punya mobil-mobil mewah bermiliar-miliar, mungkin berpuluh beratus miliar, tapi ternyata tidak kemudian mendapatkan ketenangan. Dan inilah kenapa rahasia Nabi SAW menyebutkan kalau urusan dunia lihatlah kepada yang di bawahmu, maka kita akan tenang tuh karena muncul kesyukuran. Tapi kalau dalam urusan akhirat, lihat yang di atasmu. Supaya apa? Supaya kita terpacu untuk bisa kemudian meneladani kebaikan-kebaikan yang kita lihat tadi. Nah, di sisi yang lain, syukur itu wabil lisani thana'an wa'tirafan. Yaitu syukur dengan lisan, yaitu dengan banyak memuji dan mengakui. Karena orang kalau banyak mujinya, maka akan sedikit mintanya. Nanti cari orang bersyukur. Tapi kalau orang udah banyak mintanya daripada mujinya, kemungkinan kurang syukurnya. Dan bahkan dia mengakui apapun yang ia miliki hari ini tadi adalah milik Allah. Hadza min fadli rabbi, kalau Nabi Sulaiman episodenya gitu ya. Bukan kayak model Qarun yang bilang innama utituhu ala ilmin indi. Segala sesuatu yang ada di sekelilingku karena kehebatan ilmuku. Atau model Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Apalagi modelnya iblis, ana khairu minhu. Nah itu. Tapi kalau kita wa'tirafan, mengakui hadza min fadli rabbi, ini semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Maka dia nggak akan jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang kufur nikmat, karena dia banyak mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wabil jawarih, dan kemudian syukur itu direfleksikan dengan anggota badan, yaitu dengan ta'atan wan qiyadan, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah. Jadi apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menarik. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditegur Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha karena sholat malamnya yang begitu panjang hingga kakinya bengkak. Padahal beliau adalah seorang yang maksum, yang terpelihara daripada dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Tapi ketika ditanyakan oleh Ummul Mukminin demikian adanya, maka Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, jadi kalau kita hari ini bahasanya menjadi hamba Allah yang bersyukur, kalau versi Nabi akan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk semakin mendekat kepada Allah. Kalau kita hari ini ya dikasih karunia waktu, gunakan di dalam ketaatan.
Dikaruniakan kesehatan, gunakan di dalam rangka ibadah dan mendekat kepada Allah. Dikaruniakan harta, belanjakan di jalan Allah. Dikaruniakan Ramadan, gunakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada yang menjamin di antara kita apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Maka di titik inilah tema yang ditawarkan dari Bang Hendra beserta teman-teman dari Ruang Baik bisa menjadi satu pengingatan bagi kita ketika kita sudah masuk di libur pertama daripada bulan Ramadan, di mana kemudian ada ungkapan awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu aitkum minan nar. Jadi kalau bicara tentang Ramadan, awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan ini adalah episode kita mengais rahmatnya Allah. Dan Allah senang memberikan rahmatnya kepada siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Nah ini keren banget. Jadi kalau Bang Hendra sama teman-teman namanya Ruang Baik, mudah-mudahan Allah rahmatin terus. Karena ada ayatnya, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang hari ini hadir, baik dari manajemen Ruang Baik maupun juga dari para muhsinin yang ada di Ruang Baik, insya Allah masuk dalam kelompok tadi, yaitu orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Dan bicara tentang Ramadan, Masya Allah ya, bicara tentang Ramadan, maka Ramadan ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Bagaimana tidak? Cuman sayangnya kita itu kadang memaknai Ramadan itu ya musim taat tahunan, ya nanti menunggu hilal apa namanya THR, ya kemudian apa lagi? Oh masa untuk berjualan apa saja pasti laku gitu ya. Nah boleh dong karena di sini sudah hadir ada 39 sahabat-sahabat dari Ruang Baik yang sudah ikut bergabung, maka boleh tulis di kolom chat, kira-kira apa sih makna Ramadan bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua di Ramadan tahun ini. Silakan tulis di kolom chat ya. Mudah-mudahan insya Allah nih kita bisa komunikasi setidaknya dua arah, walaupun hanya melalui kolom chat atau chat box ya. Kak Dinda, bulan penuh pahala. Ya Kak ini bulan dilipat gandakan pahala, pahala-pahala semua ya. Selain itu apa lagi Kak? Nah, Kak Aisyah, bulan penuh ampunan. Selain dilipat gandakan pahala, juga bulan penuh ampunan. Terus apa lagi? Ini baru beberapa nih. Ayo yang lain, insya Allah. Tebak-tebak buah manggis, silakan menebak, nggak usah. Kalau salah nggak usah menangis ya kan. Syahrul ibadah, bulan perjuangan, ya jazakallah khair. Bulannya Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah. Nah, oke, barakallahu fikum. Jadi kalau Ana ditanya, lalu bagaimana dengan Ustadz gitu kan? Apa makna Ramadan? Maka selain dari yang disebutkan oleh teman-teman nih, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Ibadah, Syahrul Jihad, ya kan? Bulan dilipat gandakan pahala, didapatkan ampunan gitu. Maka yang kita ingin sampaikan, Ramadan adalah merupakan, wah ini Bang Akrom, bulan diskon besar-besar untuk berburu menjadi lebih baik, menjadi orang takwa. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, ini keren juga. Dan yang ingin Al-Fakir tambahkan adalah, mari kita jadikan Ramadan kita adalah Ramadan untuk mencetak pencapaian terbaik di dalam hidup kita. Nah, jadi bahasanya bulan Ramadan itu bulan mencetak prestasi. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat, Masya Allah, ya ini, bahwa ternyata bulan Ramadan adalah bulan great success. Great success of, apa namanya istilahnya ya, moment of great success. Coba kalau kita lihat bagaimana di Ghazwah Badar Al-Kubra itu terjadi di Ramadan 2 Hijriah. Fathu Mekah terjadi di Ramadan 8 Hijriah. Perang Tabuk Ramadan 9 Hijriah. Pembebasan Andalusia 92 Hijriah bulan Ramadan. Zallaqah perang Ramadan 459 Hijriah. Perang Ain Jalut terjadi di Ramadan 658 Hijriah. Jadi kalau perang Ain Jalut ini
sebuah perang yang fenomenal ya. Karena tadinya Genghis Khan itu udah menghabiskan semua negeri-negeri Islam sampai ternyata kemudian ya begitu mau sampai kepada kerajaan kaum muslimin pada saat itu, ternyata si penasehatnya mengarahkan agar apa? Tetap kita hadapi. Ya, karena kita pun diam pasti akan mati gitu. Tapi dengan dihadapi maka peluang kemenangan itu ada, dan mereka kemudian berjanji di Ain Jalut, dan disitulah kemudian Allah berikan kemenangan. Bahkan proklamasi kemerdekaan bangsa kita pun konon terjadi pada bulan Ramadan. Maka inilah kita ingin sebutkan pemaknaan Ramadan kita tadi, bukan hanya sekedar bulan di mana dapat pahala, memperoleh ampunan, walaupun itu penting, turunnya Quran, ibadah, dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kita sampaikan Ramadan adalah the great success moment of history of humankind. Nah, jadi kalau misalkan bicara tentang sejarah sukses daripada generasi manusia, salah satunya adalah dalam cuplikan Ramadan ini. Nah, cuma tinggal pertanyaannya, kalau kita bandingkan kita sama Rasulullah. Rasulullah itu kira-kira berRamadan berapa kali? Bapak Ibu Ibu. Rasulullah berapa kali berRamadan? Berapa tahun? Ya, ini kelihatannya tawaduk semua nih. Alhamdulillah. Ramadan yang dilalui Rasulullah itu 8 atau maksimal 9 Hijriah, 9 kali. Nah, jadi karena kan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu Sya'ban 2 Hijriah. Berarti baru bisa melakukan Ramadan 2 Hijriah. Ramadan 2 Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di 10-nya kan nggak sampai bulan Rabiul Awal gitu ya Ramadannya. Jadi maksudnya ketika Rasulullah itu wafat di bulan Rabiul Awal, sementara Ramadan masih beberapa tahun ke depan. Jadi cuma 8 kali. Tapi 8 kalinya Rasulullah SAW itu kemudian berRamadan, minimal Ghazwah Badar Al-Kubra dimenangkan. Ya, Fathu Mekah itu terjadi. Perang Tabuk. Walaupun di dalam kondisi paceklik gitu ya. Tapi itu menjadi kemenangan. Makanya pemaknaan Ramadan harusnya kita maknai bukan hanya sebatas yang disebutkan tadi, tapi sebagai sebuah ya bulan kemenangan umat. Ramadan adalah bulan kemenangan umat. Dan inilah yang ingin kita tarik sebagai salah satu daripada pemahaman bagaimana kita mendudukkan Ramadan sebagai momentum sukses kita di dalam hidup di dunia dan insya Allah hingga sampai ke akhirat. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kalau kita bicara lebih dalam lagi mengenai power of Ramadan, maka Rasulullah SAW menyebutkan kullu amal ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu 'asyra amthaliha ila 700 di'fin qala Allah 'azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa najzi bih. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wal khulufu fihi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sehingga 700 kali lipat. Namun Allah berfirman-Nya artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu adalah untukku maka aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku, maka bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan kita berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi sahabat-sahabat yang saya Allah SWT, inilah di antara keluar biasaannya Ramadan gitu ya. Ya, bahkan ya ketika kita nanti akan bahas tentang kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan apa saja yang Allah hadirkan di Ramadan, ini baru salah satu, ya. Masih banyak yang lain. Nah, untuk itu sekarang banyak di antara kita begitu masuk Ramadan tapi ternyata malah jadi orang yang rugi di Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan rubba shaim hazzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia nggak dapat pahalanya.
mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi orang puasa, tapi dia nggak dapat apa-apa termasuk pahalanya. Kecuali apa? Rasa lapar dan dahaga. Inilah gambaran orang-orang yang rugi di Ramadan dan kelak rugi di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Dan kita perlu tahu apa hal-hal yang menjadi perusak amal Ramadan kita. Maka sedikitnya di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah merusak amal Ramadan kita beramal tapi tanpa ilmu. Makanya kenapa kita sekarang mau bela-belain ngaji gitu? Karena ini sebagai sebuah benteng kita. Annal amila bila ilmin kasairi bila dalil. Wa ma'lumun anna ataba mithli hadha aqrabu min salamatihi wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmudin bal madmumum indal uqala. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun dia akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Untuk orang berakal, ia tetap saja tidak dipuji bahkan dapat celah. Nah, ini ungkapan dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi jangan sampai kita seperti tadi jalan tapi nggak ada penuntun. Karena ketika itu akan berpotensi mendapatkan bara bahaya gitu. Dalam ungkapan lain Syekh Ibnu Taimiyah, ya, man faraqad dalil dallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi ar-rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya kenapa kita bahasanya mau capek-capek ikut kajian yang kayak begini, sementara mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Dinda ya, Aisyah ya. Saya bacain sekalian ya. Terkadang sudah maksimal ibadah kita di Ramadan, namun lewat Ramadan selalu menyesal karena ternyata kita belum maksimal betul. Ini bagaimana Ustaz biar tidak merugi? Ya, pertama lakukan segala sesuatunya itu adalah JFOA. Just focus on Allah. Karena kalau kita hari ini nggak melakukan apa-apa karena niatnya karena bukan karena Allah, itu tertolak. Dan yang kedua adalah banyak menyebut asma Allah. Banyak menyebut asma Allah. Maksudnya ya tilawah, zikir. Termasuk ketika kita beristighfar. Yang beristighfar. Karena beristighfar ini begitu banyak kemudian dan pahala yang Allah janjikan. Gitu. Dan yang ketiga adalah doa. Jadi selain terima, istighfar, doa. Doa kepada Allah agar Allah yang ngizinin kita bisa merasa cukup, bisa merasakan bagaimana sudah maksimal atau tidak ibadah kita di Ramadan. Nah, jadi kalau lewat ya insya Allah nggak nyesel. Kalau penyesalan sebetulnya bagi seorang mukmin pasti ada gitu. Namun ya kita bisa dudukan yang kita ingin berikan itu atau ya membukakan jalannya siapa kan gitu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat ruang baik yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Man faraqad dalil dallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi ar-rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, mungkin tentu ia bisa tersesat. Enggak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah ini jadi insya Allah biar nggak rugi 3 tipsnya ya. Menerima, kemudian mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perbuatan kebaikan kepada Dia. Nah oleh karenanya bagaimana agar kita bisa maksimalkan di ibadah Ramadan kita? Kuasai ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menguasai dunia, kuasai dunia, kuasai ilmunya.
Siapa yang pengen akhirat, kuasai ilmunya. Dan siapa yang pengen keduanya, maka juga kuasai keduanya. Nah, jadi jangan sampai kita puasa tapi nggak pakai ilmu, sholat malam tapi nggak pakai ilmu, fikih, zakat, infak, sedekah, wakaf, tidak. Ya istilahnya tidak mengambil ya kan daripada apa yang memang itu Allah berikan kepada kita. Nah, jadi siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pengen ya jangan sampai kita ini tersesat. Dan salah satunya adalah dengan kita kumpul di ruang baik ini. Ini kan salah satu bagaimana mengikuti ajaran Nabi SAW ya, untuk saling berjamaah, untuk saling bersama-sama ya, dalam rangka perjalanan kita menuju surganya Allah. Nah, yang kedua adalah masih meneruskan maksiat. Puasa sih puasa, Ramadan sih Ramadan, tapi dia nggak meninggalkan perkataan maksiat, dusta malah mengamalkan. Maka Allah nggak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi ya salah satunya tadi, jangan sampai amalan puasa kita tuh nggak dihitung sama Allah. Dan bicara tentang puasa, laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum aja. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan wahbu dan rusak. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni sha'im inni sha'im. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, sedang puasa. Apa sih yang dimaksud dengan lagu? Perkataan sia-sia yang tidak berfaedah. Sedangkan rafats adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau dapat pula bermakna kata-kata yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi. Nah, makanya jangan. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, yang pertama adalah tanpa ilmu, yang kedua adalah masih meneruskan maksiat. Nah, yang ketiga masih pelit dengan harta. Padahal begitu banyak motivasi yang Rasulullah berikan kepada orang-orang yang bersedekah. Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa bitunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya hanya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian lainnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar tidur itu diuntukkan ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia sedang tidur. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sahabat-sahabat jannah yang disayang Allah, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur, itulah yang akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, puasa tapi tidak sholat. Karena baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Jangan sampai dengan alasan bukber, ya kemudian bahasanya susah Ustaz nyari masjidnya, ya akhirnya nggak sholat isya. Oleh karenanya pembatas bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran ada meninggalkan sholat. Atau sekalipun dia sholat, tapi sholatnya buru-buru, muhtasiran. Annahu naha an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Nabi SAW melarang seorang sholat muhtasiran, yaitu ngebut. Ya. Makanya kita nikmati ya episode sholat kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah
Dari sinilah kita masuk kepada pertanyaan ini. Lalu gimana agar kita nggak jadi orang rugi di Ramadan ini? Dan Allah izinkan kita jadi orang yang istilahnya mendapatkan Ramadan yang terbaik. Baik. Nah, di sini ada beberapa kebaikan Ramadan. Tadi sebagian di antara Bapak Ibu sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan, dan mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi salah satu pemahaman bagi kita. Pemahaman bagi kita. Sebentar, ada double musiknya. Ya, sebentar ya. Tadi sampai di sini sebentar. Oke, lalu gimana kiat kita agar bahasanya Allah izinkan jadi Ramadan ini yang kita lalui adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya gitu. Dan untuk itulah ada beberapa langkah yang mudah-mudahan insya Allah kita fahami, dan sebelum bicara tentang langkah, kita akan bicara tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang Allah hamparkan untuk orang-orang baik di Ramadan. Ini pertanyaan dari Kak Dinda, kalau masalah hati, bagaimana Ustadz? Kita sudah ibadah maksimal di Ramadan, tapi hati kita masih sakit dengan orang yang pernah menyakiti. Apakah ibadah kita diterima? Nah, untuk bab yang ini, bahasanya gini, orang berbuat tidak baik kepada kita, itu adalah hak dia. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, tidak baik kepada kita, terus kita balas ketidakbaikan itu kepada dia dengan ketidakbaikan juga, maka itu adalah hak dan respon kita. Dan kalau kita responnya sama, berarti kita sama dengan orang itu. Jadi kalau tanya bagaimana masalah hati Ustaz, terkadang kita sudah ibadah maksimal di Ramadan, tapi hati masih sakit dengan orang yang pernah menyakiti. Apakah ibadah kita terima? Kalau perkara terima atau tidak, insya Allah diterima. Karena yang memutuskan diterima atau tidak ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Tapi ya salah satu kesempurnaan amal agar ibadah diterima adalah ya jangan sampai kita ada urusan muamalah yang membuat kita tersangkut, gitu ya. Membuat kita tersangkut. Dan kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin ini bisa menjadi hal yang menghalangi kita di dunia bahkan sampai di akhirat. Ada ya kisah tentang orang muflis itu ya, kisah tentang orang muflis yang dia akan masuk surga tapi nggak bisa jadi masuk surga. Kenapa? Karena ada orang-orang lainnya yang bahasanya komplain, ya Allah kami nggak terima kalau dia masuk surga karena dia di dunia pernah istilahnya menyakiti saya ya Allah. Waktu di dunia dia mengambil hak saya ya Allah. Waktu di dunia dia begini ya Allah. Dan akhirnya itu menjadi satu hal yang Masya Allah ya. Sebentar, kalau besar ini. Jadi kalau kita kembali lagi ini ya, jadi kalau urusan hati ini sebetulnya urusan yang kelihatannya mudah tapi ya banyak yang sulitnya gitu ya. Tapi kalau bilang susah, ya insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah kan gitu ya. Baik ya, izin share screen lagi. Nah jadi kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, maka bagaimana sikap kita? Sebaik-baik sikap adalah maafkan, ya. Ridhoi gitu kan. Tapi kan dia buat salah sama saya itu sakit Ustaz. Ya justru itu tantangannya di situ. Karena beratlah hadiahnya surga. Kalau enteng, mungkin hadiahnya cuma piring cantik atau kipas angin. Ya. Nah, kita nggak pengen kan cuma dapat sekedar piring cantik atau kipas angin.
Nah, lalu gimana kiat untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik dengan izin Allah, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Waalaikumsalam, Mas Daniel Hasmi, Pak Daniel Hasmi. Izin live, mau lanjut kerja, Masya Allah. Barakallahu fikum, Mas Daniel. Nah, sebelum kita bicara tentang langkah-langkahnya, nah, kita perlu tahu dulu nih, nanti kalau bicara pengen ya meraih Ramadan yang terbaik, ya pengen raih Ramadan yang terbaik. Dan semoga Allah pantaskan kita dapat Ramadan terbaik. Pertanyaan kita udah tahu belum apa isi kebaikan Ramadan di antaranya? Salah satunya ini nih, ya. Idza jaa Ramadan futihats abwabul jannah wa ghulliqats abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan juga dibelenggu. Ini kapan lagi dapat peluang kayak begini panjang dengan izin Allah dalam 1 bulan? Masya Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka kalau kita tahu, Masya Allah ini kebaikan Ramadan, maka ini sudah harus membuat motivasi kita, karena orang yang punya keimanan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maka mereka cintanya kepada Allah itu luar biasa. Mereka merindukan pertemuannya dengan Allah. Ya. Dan teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, bahkan ya di dalam kebaikan Ramadan itu, kenapa Ramadan tiba pintu surga dibuka, neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu? Karena ya begitu banyak kebaikan-kebaikan yang berpotensi kita dapetin surga itu dengan mudah dengan izin Allah. Dan ketika kita banyak beraktivitas kebaikan-kebaikan, maka tertutuplah atau semakin mengecillah peluang melakukan keburukan-keburukan. Sehingga setan pun kalaupun dia dibebaskan atau diberikan ruang, dia nggak bisa melakukan yang istilahnya lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas tadi. Dan apa di antara amunisi-amunisi Ramadan? Nah, Ramadan disebut dengan banyak sebutan. Di antaranya saya ingin ambil 4 saja ini. Syahrus Syam. Karena bicara tentang Syahrus Syam ini, ya sebenarnya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang sebelum kalian agar kalian jadi orang bertakwa. Ini satu. Kalaupun yang tadi hadisnya sama kayak di atas, 10 amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'atin di'afin. Qala Allah azza wa jalla illa siyam atau illa saum fa innahu li wa ana jazihi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Selain Syahrul Syam, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ila akhirul ayat. Karena bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bukan hanya Al-Quran yang diturunkan Ramadan. Lembaran suhuf kepada Nabi Ibrahim diturunkan di Ramadan. Lembaran kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, itu semua diturunkan di Ramadan, termasuk Al-Quran. Makanya sampai kita mengabaikan Ramadan itu dengan Al-Quran. Bahkan Ramadan juga syahrul doa. Ya. Disebutkan, Inna lillahi fi kulli yaumin itqan minan nar. Ya, sesungguhnya Allah di setiap hari, setiap malam itu membebaskan manusia daripada neraka. Di dalam bulan suci Ramadan, fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Ya, dan sesungguhnya kepada setiap muslim yang berdoa, maka doanya kepada Allah akan diterima, diijabah oleh, enggak ditolak sama Allah. Dan bahkan ya Ramadan itu juga adalah syahrul muasa. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Bulan kepedulian. Nabi ngajarin, siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa, ya walaupun itu ya hanya dengan sekerat kurma, segelas air minum gitu ya, setetes susu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Orang yang berpuasa itu pahalanya sedikit pun. Dan inilah yang harusnya membuat kita tadi, kalau diinisiasi tadi ruang baik sudah
dengan izin Allah menyebarkan mushaf yang ini angkanya sudah cukup fantastis gitu ya. Dan ini adalah di antara wakaf yang cerdas gitu ya. Karena ya al-warithil mushaf, ya mewariskan mushaf itu adalah salah satu 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun seseorang itu telah wafat. Ya termasuk juga di dalamnya, kalau Iqra gimana Ustaz? Ya kan di dalam Iqra juga ada Qur'annya juga gitu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan niatnya pun juga jadi kebaikan yang Allah nilai demikian. Bahkan ketika peduli kepada guru-guru yang menjadi min ahlil Quran gitu ya, guru-guru ngaji, maka ini kok kayaknya paket Quran ini akan memuliakan teman-teman. Karena orang yang tersentuh dengan Al-Quran itu pasti mulia. Ya, karena nabinya aja yang kesentuh Quran jadi nabi yang paling mulia, malaikatnya yang mengantarkan kepada malaikat yang paling mulia, kemudian tanah sucinya menjadi tanah suci yang mulia, kemudian malamnya menjadi malam paling mulia, Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Ya, ini adalah kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan. Makanya jangan sampai kita kemudian masuk di Ramadan itu ya nggak mau mendapatkan kemuliaan. Nah, salah satu inisiasinya ya melalui ruang baik ini. Di antara kita tadi ya, bukan hanya kita membagikan mushaf, Iqra, tapi juga memfasilitasi guru ngaji. Bayangkan kalau hari ini kita membantu seorang guru ngaji dengan satu paket kebahagiaan kepada beliau, maka ketika beliau bahagia, ya ketika guru ngaji itu bahagia, dia akan berbagi ilmunya kepada para murid-muridnya itu dengan tulus, dengan lebih semangat. Dan ketika ilmu itu mengalir, anak-anaknya kemudian, maksudnya santri, anak-anak TPA, anak-anak majelis taklim itu kemudian bisa baca Quran dan kemudian tumbuh besar dan terus mendawamkan Quran, maka dia dapat pahala dan kita pun sampai pahalanya kepada kita. Nah, ini Masya Allah. Ya. Jadi inilah syahrul muasa, bulan kepedulian. Kalau hari ini kita nggak peduli sesama musliman, lam yahtamma bi amril muslimin, falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang muslim lain, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Nah, tinggal gimana caranya agar kita dapetin kebaikan semua ini. Nah, di antaranya adalah kita lakukan, jadikanlah Ramadan yang akan kita ikuti di dalam tahun ini menjadi Ramadan yang insya Allah menjadi Ramadan terbaik. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Jadi yang pertama itu adalah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Takut kalau kita hari ini nggak sampai di ujung Ramadan. Takut kalau amal-amal Ramadan kita ya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhannya, yaitu dengan Al-Qur'an. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Mereka enggak mempersekutukan Tuhan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha. Maka mereka itu orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, maka surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 ini akan menjadi panduan bagi kita. Bagaimana Allah izinkan kita untuk jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Karena mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba di dalam melakukan kebaikan. Nah, insya Allah nanti ya Kak Dinda minta amalan doa agar selalu dalam kebaikan dan bersama Allah. Ada. Ya, salah satunya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya. Ya Allah, anugerahkanlah aku kebaikan, kemudian mudahkan aku untuk bisa meninggalkan dan jadikan aku termasuk orang yang mencintai orang-orang miskin. Ya, itu insya Allah salah satu kita termasuk doa Allahumma a'inna ala dzikrika, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, temani hamba, ya Allah, tolong hamba untuk senantiasa
mengingatmu, mensyukurimu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, sedikit lagi sebelum saya kembalikan kepada Kak Aisyah. Nah, ada beberapa langkah yang mudah-mudahan kita turunkan dari ayat ini yang kemudian bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah, yuk, bagaimana kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, yaitu taufirut ta'ah. Perbanyak atau sempurnakanlah ketaatan. Karena puasa mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka, maka hal itulah yang harusnya mendorong orang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan maafkan dosa-dosanya telah lalu. Jadi Masya Allah ini, ya, jadi harusnya kita kan kalau lagi kayak begini fokus dengan ketaatan-ketaatan, baca Quran, ya, sedekah, kemudian ya ikut kajian seperti hari ini. Ini kan bagian dari taufirut ta'ah. Maka kalau ada peluang kebaikan jangan tinggalkan. Karena ciri orang hatinya mati, kata Syekh Ibnu Athaillah itu, kalau kemudian dia nggak merasa nyesel, tertinggal melakukan kebaikan. Dan bahkan dia nggak merasa takut saat melakukan maksiat. Nah, itu ciri orang hatinya mati. Tapi kalau dia orang yang hatinya hidup, sabiquna lil khairat, dia akan bersegera yang paling depan untuk menyambut kebaikan-kebaikan itu. Nah, jadi yang pertama taufirut ta'ah. Perbanyak, sempurnakan ketaatan. Maka trennya itu nanti insya Allah akan lama makin naik. Mendekati akhir Ramadan itu bukan makin turun, tapi mendekati akhir Ramadan makin baik. Dan ini yang kita sebut dengan taufirut ta'ah. Yang kedua adalah syukru alim al-khafi. Ya, syukrun alim al-khafi. Bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Termasuk ketika di puasa, kita dilatih menjadi tahu nikmat Allah. Ketika kita buka puasa, Masya Allah, ya, kita merasakan nikmat sekali, makan kurma 1 butir, minum air minum 1 gelas, Masya Allah. Padahal ternyata kita nggak butuh banyak makanan dan minuman yang dihidangkan saat berbuka puasa. Kalau kita bisa menghadirkan syukurun alim al-khafi, bersyukur mengetahui kenikmatan tersebut. Termasuk di Ramadan ini kan kita bersyukur ya, bahwa Allah izinin kita bisa mudah baca Quran, ikut hadir di majelis ilmu, mendirikan sholat malam. Ini kan adalah karunia Allah. Nah, bahkan kalau kita ya nggak sadar, itu di antara karunia yang kadang-kadang banyak di antara kita nggak kita syukuri. Dan yang ketiga, kasrul syahwat. Ya, kasrul syahwat. Palingkan, mengalahkan syahwat. Jadi dengan puasa itu asyamu junnah. Shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng daripada apa? Dari panasnya api neraka Allah. Dan salah satunya ketika kita lagi puasa itu kan lagi ditekan tuh keinginan atau syahwat kita. Bahkan ketika kita baca Quran, berpuasa, itu semua adalah di antara yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita karena kita telah memalingkan dan mengalahkan syahwat kita. Yang keempat adalah apa yang kita sebut dengan taksirus sedekah. Perbanyak sedekah. Karena Nabi SAW di bulan Ramadan itu kedermawanannya melebihi daripada kecepatan angin yang berhembus. Maka kita berupaya meneladani Rasul. Rasulullah ya senang sekali untuk berderma. Makanya nah, sekemampuan, bukan sekemauan ya, sekemampuan. Nah, termasuk ketika kita dengan ruang baik ini, peluang ada. Yuk kita support program ya tadi paket bahagia kepada guru ngaji, Masya Allah. Karena pahala orang yang ngajar itu, kita pun jadi dapat kebaikannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dan yang kelima adalah al-injizaru an khawatir al-ma'asi wal mukhalafat. Mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Ya. Jadi ya ketika dia kondisi lagi puasa saja gitu ya. Oh, Jetri. Jetpor. Kayak Sedan. Oke, terima kasih. Nah, jadi mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Kalau kita di Ramadan masih pengen melakukan maksiat, maka bukan nggak mungkin dia akan jadi orang yang celaka tadi, orang yang rugi. Rogima anfu rajulin dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya, sungguh merugi, celaka orang yang masuk Ramadan tapi dia kemudian belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk orang yang fa'ab'adahullah, maka mereka orang yang jauh dari
Baik, disinilah Bapak Ibu, ya kalau kita kembalikan ternyata Masya Allah, dengan Ramadan yang Allah hadirkan ini, bukan tidak mungkin kita akan kembali kepada surganya Allah, bahkan melalui pintu yang eksklusif. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumun. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa nggak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan disuruh, mana orang yang berpuasa, lantas mereka pun berdiri. Dan kemudian apa? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain mereka tidak akan ada yang memasukinya. Fa'idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Mudah-mudahan dengan 5 langkah tadi, yaitu perbanyak ketaatan, ya, kemudian kita bahasanya jauhi kemaksiatan, ya, kemudian perbanyak sedekah, dan jangan lakukan yang berlawanan, serta senantiasa gemar melakukan kebaikan, maka ini akan menjadi peluang kita untuk mendapatkan jalur karpet merah, mendapatkan surganya Allah kelak di hari akhir melalui jalur Ar-Rayyan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi ke Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget ya materi tentang Ramadan ini dari Ustaz Zulfikarullah. Tadi dilihat dari kajian sudah ada beberapa yang nanya di kolom chat, udah dijawab juga sama Ustaz. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung tulis di kolom chat. Langsung juga boleh, Kak. Oke. Kalau gitu saya izin bertanya, Ustaz. Saya izin bertanya, boleh ya? Gimana caranya kita mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Ramadan? Sedangkan kita tuh semangatnya di awal aja ya, Ustaz. Semangat taraweh, sholat malam gitu. Padahal kadang kan penentunya itu ada di akhir. Nah, gimana nih caranya kita biar bisa mempertahankan semangat ibadah kita sampai akhir? Kayak gitu, Ustaz. Ya, bagaimana caranya agar kita ya bisa tetap bersemangat di Ramadan? Maka ada beberapa kiat sih ya. Namun Al-Fakir coba ambil dari salah satu nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Ya. Nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Ketika itu Nabi mewasiatkan, ya Abu Dzarrin, jadidis safina fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, gitu, perbaharuilah perahu. Jadidis safina fa innal bahra amik. Karena engkau tidak tahu bagaimana dalamnya lautan itu. Dan kalau kita kembali lagi kepada konteks ini, para ulama menafsirkan itu, niat kita itu ya harus misalnya lurusin lagi gitu. Apa sih yang pengen kita raih di Ramadan ini? Gitu. Apa yang ingin kita raih di Ramadan ini? Karena kalau kita bicara, oh kalau saya cuma pengen dapetin bisnisnya lancar, ya ketika nggak lancar terus dia nggak semangat Ramadannya. Ketika dia pengen, mohon maaf ini misalkan aneh ya bobotnya agak lumayan, wah biar badannya kurus gitu, terus nggak kurus ya dia jadi nggak semangat juga. Karena kalau kita niatnya karena sebatas hal yang kayak begitu, bukan nggak mungkin mudah sekali kita jadi orang-orang yang istilahnya itu mudah kalah. Kita jadi orang yang menang. Jadi perbaharulah kapal. Jadi terus ya kalau bisa bahasanya
lihat ini. Ya kalau kita bahasakan, kita punya target dan kita punya evaluasi. Nah, misalkan targetnya mau khatam berapa kali, evaluasi hari ini udah tercapai belum, beda lagi. Nah, oh kalau ini belum tercapai, jadi kayak semacam tracking. Ya ada tracking. Nah, jadi misalkan kalau anak-anak kecil kan ada buku Ramadan tuh. Ya, Kak Aisyah pernah nggak kalau waktu dulu sholat malam gitu tarawehan, ya kan? Kemudian ngasih buku Ramadan gitu, agenda Ramadan ke Ustadz yang imamnya gitu. Nah, itu kan jadi semangat nggak? Jadi semangat nggak kita waktu sholat tarawih itu, wah nanti dari bu guru akan dikasih hadiah nih kalau bukunya penuh gitu. Nah itu kan harusnya kita punya planning ya. Jadi planningnya, oh saya mau target ini, dan kalau saya nanti tercapai saya pengen menghadiahkan diri saya apa gitu. Nah sehingga kalau kemudian kita lagi mengalami perlemahan, lihat lagi di situ, oh saya mau ngejar itu, nanti saya pengen dapat itu gitu. Nah itu adalah poin pertama. Yang kedua adalah wa khudz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Nah bekal kita di Ramadan ini agar kita sampai ke dengan semangat yang tetap menggelora, tidak lain dan tidak bukan adalah bekal iman dan bekal takwa. Dan kalau turunan bekal iman itu ya setidaknya dua kan, sehingga disebut pribadi menakjubkan. Yang pertama koper syukur, yang satu lagi koper sabar. Yang bersyukur Allah kasih kita di Ramadan. Dan di sisi yang lain bersabar kalau kemudian hari ini mungkin harga minyak goreng naik sehingga susah makan gorengan misalkan gitu ya. Tapi kan kita di Indonesia ini nggak familiar sama kurma. Kalau di Saudi kita makan buka puasa itu sama kurma gitu kan. Kalau di Indonesia udah ada kurma, ada gorengan, pasti yang dia pilih gorengan gitu kan. Nah ini tantangan gitu. Padahal tadi wa khudz zada kamilan fa inna safara ba'id. Kalau kita syukur, kita sabar, insya Allah ini akan membuahkan takwa. Dan takwa itu adalah merupakan ya the ultimate goal of Ramadan. Jadi orang bertakwa. Dan bekal takwa itu bukan pakai baju koko takwa, kemudian pakai hijab takwa, tapi takwa itu di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya selalu dia merasakan ya dipantau oleh Allah, dilihat sama Allah, menjalankan segala perintah, menjauhi larangan. Nah itulah bagaimana kita mempersiapkan bekal. Karena fatazawwadu fa inna khairaz zadi, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik pembekalan itu adalah takwa. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ta'un. Ya, aqabata ta'un. Dan ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Jadi kalau bahasanya ringankan itu, ringankan dengan ringankan beban dengan banyakin istighfar, banyakin taubat, banyakin untuk melepaskan hal-hal yang nggak penting di dalam hidup kita di dalam Ramadan. Jadi akhirnya Ramadannya tuh jadi enjoy, Ramadannya jadi enak. Bukan oh nanti kalau Ramadan tuh kerja begini. Asumsinya belum apa-apa sudah berat. Padahal yuk insya Allah kerja pun jadi nilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Dan yang terakhir, wa akhlisil amal inna qad basir. Dan ikhlaskanlah beramal karena Allah Maha Teliti. Intinya adalah yang terakhir ini JFOA. Apa? JFOA. Just focus on Allah. Ya. JFOA. Jadi JFOA itu adalah just focus on Allah. Jadi kalau kita bahasanya ya just focus on Allah, ya kita dahulukan Allah dulu, Allah lagi Allah terus. Jadi kalau kita lakukan nih, oh saya mau Ramadan ini kan karena semata-mata pengen dapetin cintanya Allah. Apalagi nanti ada satu malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan gitu. Maka dia akan berupaya pol-polan untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Insya Allah ketika kita JFOA, just focus on Allah, maka Allah yang akan memudahkan semuanya untuk kita, termasuk akan menguatkan semangat itu dalam diri kita. Wallahu a'lam. Oke, bisa saya insight-nya hari ini untuk ayat baik
kajian itu. Yang terakhir nih Ustaz, saya mau minta closing statement dan izin. Gimana? Suaranya? Suaranya keren jelas ya. Iya, izin minta closing statement dari Ustadz gitu dan pimpin doa menutup kalian. Iya. Baik, sahabat-sahabat ruang baik yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebahagiaan bagi Al-Fakir pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dan mengkaji satu tema yang mudah-mudahan Allah pantasin kita jadi pemenang di Ramadan ini. Karena Ramadan ini ibarat sebuah olimpiade, ya, ibarat sebuah olimpiade. Dan kalau yang namanya olimpiade, pertama mereka sudah istilahnya itu terseleksi untuk bisa masuk di olimpiade. Dan kita sudah masuk nih, lewatin babak penyisihan. Tapi itu bukan akhir, karena masih ada babak bahasanya ya perempat final, babak semifinal, ya, dan bahkan babak final itu sendiri. Dan kalau boleh diasumsikan bahwa kita hari ini baru masuk babak perempat final nih, babak perempat final. Dan kita pengen kita bukan jadi orang-orang yang gugur di babak perempat final, tapi masih naik terus sampai semifinal dan akhirnya masuk final. Dan siapa yang masuk final? Yang mereka tetap semangat ketika sampai ujung terakhir di hari akhir Ramadan. Karena banyak orang yang gugur di final itu. Mereka tempatnya di mana? Ya, di antaranya yang berguguran di final itu di mall, di kafe, di stasiun, di terminal, termasuk di Pegadaian, ya kan. Nah, jadi ala kuliah kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gugur di babak final, karena justru di situ rewardnya Allah jadikan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan ini adalah merupakan salah satu akselerasi usia kebaikan kita di sisi Allah. Karena orang yang baik adalah ketika kebaikan pahalanya terus mengalir walaupun detak jantungnya telah berhenti. Maka jangan biarkan kesempatan kita melakukan kebaikan-kebaikan tidak membuat kita semakin baik. Mari kita jadikan kebaikan-kebaikan di Ramadan ini membuat kita semakin menjadi orang-orang yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita bukan menjadi hamba Ramadhani, tapi kita jadi hamba Rabbani yang memiliki gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli shalihah. Syahidallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahku, terima kasih ya Allah. Kau telah hantarkan kami sampai di Ramadan hari ke-10 hari ini ya Allah. Walaupun kami sadar masih terlalu banyak kealpaan, kelemahan, dan kekurangan kami ya Allah. Masih banyak puasa kami yang gak ikhlas ya Allah. Masih banyak sholat kami yang pengennya cepat-cepat ya Allah. Masih pengen di antara doa-doa kami buru-buru minta dikabulkan. Sementara kami tidak menyegerakan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak menambahkan kuantitas dan kualitas ibadah dan ketaatan ya Allah. Maka jangan kau palingkan wajahmu dari kami, kecuali kau jadikan kami hamba-hambamu yang kau tata dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Temani kami ya Allah untuk bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan ini. Baik kebaikan-kebaikan ibadah, ubudiyah, ibadah-ibadah yang langsung kepadamu, ataupun ibadah-ibadah kami yang berdimensi kepada sesama manusia ya Allah. Maka pantaskan kami yang hari ini hadir semua adalah menjadi ahli sedekah ya Allah. Yang bukan sekedar kaya, tapi menjadi ahli sedekah yang kaya ya Allah.
Kami nggak minta kami kaya, tapi kami nggak jadi ahli sedekah. Tapi kami minta jadi ahli sedekah yang kaya, yang Kau berikan kekayaan itu. Karena Engkaulah Rabb yang maha kaya dan Engkaulah Rabb yang maha berkuasa. Allahumma ya Rabb, jadikanlah kebaikan-kebaikan yang telah kami hadirkan di Ramadan ini menjadi kebaikan-kebaikan yang Engkau ijabah, yang Engkau terima, yang Engkau ridhoi ya Allah. Bukan menjadi kebaikan-kebaikan yang Engkau tolak. Maafin kami ya Allah atas segala dosa dan salah di Ramadan. Maafin kalau hati-hati kami masih terlalu sulit untuk bisa menjadi lembut. Maka mampukan kami ya Allah untuk bisa terus tergerak melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk bersama sahabat-sahabat kami di ruang baik ya Allah. Kami mampu meluaskan manfaat daripada Al-Quran yang kami titipkan kepada sahabat-sahabat kami di ruang baik, untuk didistribusikan kepada sebanyak mungkin saudara muslim dan mungkin saudara-saudara kami yang di luar muslim ya Allah, untuk kemudian Engkau hadirkan hidayah kepada mereka. Bahkan Engkau mampukan kami untuk bisa berbagi kepada guru-guru ngaji yang telah bahasanya membantu kami, mengajarkan kami dengan penuh keikhlasan, ketulusan, hingga kami kemudian bisa menjadi seperti hari ini ya Allah. Sebagai bentuk daripada kesyukuran dan terima kasih kami kepadamu atas nikmat yang telah Kau hadirkan mereka di dalam hidup kami ya Allah. Rabb, jadikanlah diri kami, ahli keluarga kami menjadi ahli Quran, menjadi ahlul ilmu, ahlul manfaat, min ahlil jannah ya Allah. Jadikan kebersamaan kami hari ini menjadi kebersamaan di dunia hingga sampai ke surga-Mu nanti. Mampukan kami untuk bisa meniti Ramadan ini dengan lebih baik, sehingga menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Bahkan sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang Kau izinkan kami berada di dalamnya, menjadi Ramadan yang terbaik dari apa yang telah kami lalui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kepada Ustaz Zulfikarullah sekali lagi. Sebelum ditutup, kita ada sesi foto bersama. Jadi ayah bunda sahabat baik, boleh open cam. Kita akan foto bersama karena di sini ada 2 slide, jadi kita 2 kali foto. Oke, yang lain boleh open camnya, yang tidak bersalahan, videonya boleh dibuka. Ya. Insyaallah. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz Zulfikarullah atas waktunya pada siang hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Kak Aisyah dan Ustadz Zulfikar atas pemaparan materinya yang Masya Allah. Semoga dengan kajian kita siang hari ini, kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin baik gitu ya. Masya Allah, terima kasih ayah bunda, sahabat baik di sini semua yang sudah stay dari tadi kita awal kajian sampai sekarang gitu. Saya mau infoin sedikit terkait dengan tadi katanya dalam kajian Ustadz bilang kita harus memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan banyak bersedekah gitu, jangan pelit ya. Masya Allah ya bunda, ruang baik memfasilitasi masyarakat di sini yang ingin berderma, memberikan donasi-donasi terbaiknya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari 34 provinsi, kita akan menyebar manfaat itu ke 34 provinsi. Dan sekarang kita bisa dimudahkan dengan aplikasi Kita Bisa. Jadi ayah bunda, sahabat baik yang ingin berdonasi dengan mudah,
dimulai dari Rp1.000 itu bisa dengan aplikasi Kita Bisa dan mendapatkan voucher 20.000 dengan kode referral Ruang Baik gitu. Terima kasih Ustadz. Kita sampai jumpa di kajian selanjutnya bersama Ustadz Hilman Fauzi. Gitu, Masya Allah. Kita tunggu di Selasa depan ya. Ayah Bunda kembali merapat lagi di Zoom meeting Ruang Baik gitu. Terima kasih atas kesempatannya memandu acara kali ini. Saya Risma undur diri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Karisma, jazakallah Bung Henta dan semua teman-teman ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.